ada surga. Saya ingat beberapa tahun lalu saya ada berziarah, berkunjung kepada salah satu guru saya, Habibana Zain bin Smith, Madinah. Luas, luar biasa, ibadah luar biasa. Habis selesai baca zikirnya bersama dengan kami, kisah-kisah orang-orang soleh sama anak-anaknya. Ada tamu, beliau akan temuin tamu. Yang diceritakan adalah hal-hal yang berbau ilmu, hal-hal yang bernilai ibadah, hal-hal yang mendekatkan orang pada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang lain. Kemudian masuk lagi, mami kami sholat, kemudian dengarkan kami membaca Al-Quran, minta kami untuk baca beberapa hadis dari hadisnya Nabi Muhammad. Beliau kemudian menerangkannya. Dia bilang, saya kalau lagi bersama dengan ini, kalau kamu bisa hidup dengan cara seperti ini, kamu sudah akan berada dalam surga sebelum surga nantinya. Kata Allah tentang para kekasih-kekasihnya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala la khauf alaihim, mereka enggak punya rasa takut, enggak punya walahum yahzanun, dan tidak pula bersedih hati. Kenapa begitu? Karena Allah telah memandang jiwanya dan memberikan cahaya dalam jiwanya, sehingga di dunia mereka berasa dalam surga tanpa takut, tanpa sedih. Di akhirat kelak mereka adalah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tanggamu tinggal bersama dengan suami, ayat kursi saat masuk dalam rumah. Adakah itu ada dalam rumah tanggamu? Ataukah semua orang yang ada di dalamnya seperti tidak peduli dengan urusan-urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku sekalian saya muliakan, rumahmu ketika di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca akan menjadi penanda bagi para malaikat-malaikat untuk mendoakan rumah tangga mengingat Allah. Ada hati yang sedang tadabbur Al-Quran. Coba dilihat rumahmu gimana, ada Qurannya apa enggak? Adakah anakmu membaca Al-Quran di dalam rumah? Enggak Ustazah, soalnya udah gede-gede sibuk sekolah. Bu, kalau kamu lihat anakmu sibuk-sibuk sampai lupa sama Quran, sebelum kamu ngomel-ngomel sama dia, kamu liatin diri kamu, sibukmu dengan apa? Sibukmu dengan apa? Scroll Shopee? Sibukmu dengan apa? Al-Quran. Yuk, mulai kita baca. Nggak apa-apa, biar selembar, 2 lembar, nggak apa-apa. Sore baca apa? Malam sebelum tidur Al-Muluk. Itu sekurangnya ayat Al-Quran yang kita baca. Pagi baca surat Yasin. Kata Nabi, siapa yang kepengen urusannya dipermudah sepanjang hari, awalilah dengan baca surat Yasin. Terutama untukmu yang orang tuamu sudah berpulang ke rahmatullah, atau kaum kerabatmu sudah berpulang ke rahmatullah, pagi-pagi hari hadiahkan untuk mereka surat Yasin.
Sebelum baca Yasin, kamu niatkan, ya Allah, Yasin ini saya baca untuk ibu saya yang sudah berada di sisimu, ya Allah, untuk ayah saya yang sudah meninggal dunia, ya Allah, untuk suami saya, ya Allah, yang sudah meninggal dunia. Sebutkan namanya, kemudian mulailah kamu baca surat Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin, kata Nabi Muhammad, bacakanlah Yasin untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Surat Waqiah di saat sore hari, saudara sekalian. Surat Waqiah surat yang mendatangkan rizki zahir batin. Sayyidina Ibnu Mas'ud ketika mau meninggal dunia mensedekahkan nyaris seluruh hartanya. Ditanya oleh para sahabatnya, wahai Ibnu Mas'ud, kalau semua hartamu kamu sedekahkan, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Beliau menjawab, inni taraktu lahum suratul Waqiah, aku telah meninggalkan kepada mereka surat Al-Waqiah. Aku pesankan kepada mereka untuk selalu membacanya setiap hari, sebab aku mendengar baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, la faqram al-waqi'ah, tidak ada kefakiran bersama dengan surat Al-Waqi'ah. Pengen rezeki lancar zahir batin, jangan jauh-jauh dari baca surat Waqi'ah. Insya Allah malam sebelum tidur, boleh habis maghrib, boleh habis isya, kamu baca surat Al-Mulk, surat Tabarakal Muluk. Saudara sekalian yang saya muliakan, surat Tabarak ini pendek aja 30 ayat, akan tetapi kata Nabi Muhammad, 30 ayat hiyal munji'ah hiyal syafi'ah min adzabil qabr. 30 ayat dia dapat menyelamatkanmu dari segala macam kubur. Biasakan untuk mengerjakan ketaatan di dalam rumah. Ajak anak-anakmu untuk melakukannya. Kasih tahu suamimu untuk dapat melakukannya. Untuk Allah turunkan rahmat sehingga dengannya kamu merasakan ada surga dalam rumah tanggamu. Ketaatan jangan tinggal, sholat berjamaah jangan tinggal. Bu, saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika tadi yang saya sampaikan, Habibana Zain bin Smith, guru saya di Madinah, beliau beberapa tahun yang silam masih sering berkunjung ke Indonesia bersama dengan istri beliau yang saat ini sudah meninggal dunia, almarhumah Hubabah Maryam, wanita bijaksana yang saya ceritakan juga di buku Bidadari Bumi yang kedua. Beliau, ibu-ibu saudaraku sekalian, dulu tuh kalau beliau datang ke Indonesia, saya kalau beliau ada di Indonesia kayak berasa ngantor sama beliau, di pagi sampai sore gitu, sampai malam bahkan saya bersama dengan beliau. Saya menerjemahkan beliau, saya bicara dengan beliau seperti seorang anak yang sedang dididik oleh ibundanya. Alhamdulillah, rahmat Allah begitu besar buat saya. Hubah orang yang datang kepada beliau untuk semacam curhat. Kayak itu orang kalau ketemu beliau bawaan pengen curhat aja gitu. Sekarang saya tahu rasanya. Orang juga kalau ketemu saya bawaan kayak pengen curhat aja. Saya pernah telepon saya itu salah sambung. Maksudnya saya mau nelpon orang lain, ternyata kenanya orang lain. Orang yang saya salah sambung telepon itu aja curhat sama saya. Sama perempuan-perempuan yang kebanyakan menceritakan tentang rumah tangganya yang sudah seperti neraka. Bu, saya kasih tahu padamu, itu yang curhat-curhat, yang rumah tangganya berantakan, yang dalam rumah tangganya itu sudah hampir pecah karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, dengan segala macam keruwetan, permasalahannya dari suami yang selingkuh, istri yang jatuh cinta dengan laki-laki yang lain, atau bahkan
terjerumus kepada hal-hal yang dosa, atau suami yang kemudian jadi dekat dengan narkoba dan seterusnya. Permasalahan-permasalahan yang sangat banyak dalam rumah tangga membuat saya yang waktu itu baru menikah beberapa bulan jadi mikir gitu, apa nggak salah keputusan yang saya ambil ini ya. Saudara sekalian, namun subhanallah, dari setiap kali saya menerjemahkan Hubabah, karena masalahnya mereka curhat pakai bahasa Indonesia, Hubabahnya nggak ngerti bahasa Indonesia. Hubabah jawab pakai bahasa Arab, orang yang dicurhatin kagak ngerti. Jadinya mau nggak mau saya yang harus jadi penterjemahnya gitu. Saya terjemahkan kata per kata, bahkan saya terjemahkan kalimat per kalimat. Tiap Hubabah bisa saya ngomong langsung saya terjemahin, dia ngomong saya terjemahin gitu terus seperti itu. Saudara sekalian saya muliakan, dari begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan balik oleh Hubabah, saya membuat satu kesimpulan. Ada satu pertanyaan yang selalu ditanyakan sama beliau, kalian di rumah sholat berjamaah apa enggak? Dan subhanallah, jawabannya selalu saja tidak. Hubabah tanya balik, tapi kalian sholat? Jadi rupanya yang punya banyak permasalahan dalam rumah tangga adalah orang-orang yang di dalam rumahnya tidak ada sholat berjamaah, ada taat yang ditinggalkan. Sampai ketika saya sedang berduaan dengan beliau, dengan Hubabah Maryam, saya tanya, Hubabah, apa kaitan antara sholat berjamaah sama rumah tangga gitu? Kenapa setiap orang yang dalam rumah gitu? Kata Hubabah, ya Halimah, ma sami'ti qaul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kamu nggak pernah dengar nak hadisnya Nabi Muhammad alaihi wasallam, la tusawwuna sufufakum aw la yakhtalifanna qulubakum, hendaklah kalian ratakan saf salat kalian atau akan bercerai-berai hati kalian. Jika soft tidak rata saja membuat hati bercerai-berai, bagaimana pula dengan yang tidak sholat berjamaah sekalian? Sholat berjamaah menyatukan hati. Kamu kalau kepengen rumah tanggamu berada dalam surganya, laksanakanlah sholat dengan berjamaah di dalam rumahmu itu. Insya niat apa enggak niat nih kira-kira? Mulai kapan sholat berjamaahnya? Sekarang. Insya Allah kerjain ya. Ustazah, suami saya kerja ustazah. Nggak apa-apa, kerja, tapi di saat beliau berada dalam rumah, di saat dia sedang berada dalam rumah dan kamu juga sedang berada dalam rumah, maka kalian ngerjain sholatnya jangan masing-masing, jangan sendiri-sendiri, sholatlah dengan berjamaah. Faham? Suami saya sholatnya di masjid ustazah. Oke, tapi kan biasanya biar bagaimanapun ada masanya ketika suami harus sholat di rumah, ya kan begitu? Nah, saat dia sedang mengerjakan sholatnya di rumah, kamu sholatlah dengan berjamaah bersama dengan dia. Itu maksud saya. Insya Allah. Jangan tinggal ketaatan. Ini syarat mutlak menghadirkan surga dalam rumah tanggamu. Yang kedua, tinggalkan dosa. Ustazah, saya sih bisa tinggalin dosa ustazah, tapi suami saya enggak. Dia selalu saja mengerjakan dosa-dosa di dalam rumah tangga kami. Bu, mulailah dari dirimu sendiri dulu. Tinggalin dosa-dosa. Saya enggak ngerjain dosa ustazah. Yakin. Ngomelin suami kamu pikir bukan dosa?
nilep duit suami ketika kamu lagi nyuci baju, terus nemu ternyata di saku bajunya ada uangnya, kamu pikir nggak dosa? Ustazah, emang itu dosa ya? Bukannya rezeki istri soleha? Yuk tinggalin dosa. Bu, saat kamu bohong, kamu pikir itu nggak dosa? Dosa. Al-mu'min la yakdzib, kata Nabi Muhammad. Orang mukmin nggak bohong. Orang mukmin nggak bohong. Orang mukmin nggak bohong. Saya ulang-ulangin ini ibu, orang mukmin nggak bohong. Sengaja saya ulangin terus, orang mukmin nggak bohong. Biar kamu ingat dalam pikiran kamu, orang mukmin nggak bohong. Saat kamu nanti mau berbohong, entah kepada anakmu, entah kepada suamimu, entah kepada siapapun, kamu ingat ucapan saya, orang mukmin nggak bohong. Sebab ucapan saya adalah apa yang telah disampaikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, wahai Rasulullah, yaznil mu'min, apakah orang mukmin ada yang berzina? Kata Nabi Muhammad, bala wa yatub, iya, ada orang mukmin berzina kemudian dia bertaubat. Ya Rasulullah, yasrikul mu'min, apakah orang mukmin ada yang bisa nyuri? Ada, kata Nabi Muhammad, wa yatub, tapi kemudian dia bertaubat dari apa yang dia lakukan. Nabi disebutkan beberapa dosa, kemudian Nabi Muhammad mengatakan na'am wa yatub, iya, tapi kemudian dia bertaubat. Tapi kemudian dia bertaubat. Syaratnya seorang mukmin bukan pada dosanya, akan tetapi pada taubatnya. Bukan artinya, oh berarti nggak apa-apa ya Ustazah ngerjain perbuatan-perbuatan dosa. Bukan begitu. Akan tetapi orang mukmin mungkin pernah mengalami masa lalu yang kelam, akan tetapi kemudian dia bertaubat dari masa kelamnya tersebut. Ketika ditanya, ya Rasulullah, yakdzibul mu'min, apakah orang mukmin bisa berbohong? Nabi Muhammad mengatakan, la, al mu'min la yakdzib, enggak, orang mukmin enggak bohong. Kamu kapan terakhir kamu berbohong? Tadi pagi. Kapan terakhir kamu berbohong? Ibu-ibu saudariku sekalian, saya muliakan, berapa banyak kebohongan yang telah kamu lakukan. Kamu kepengen rumah tanggamu berada dalam surganya, tinggalkan kebohongan. Jangan bohong. Jangan ingetin terus ucapan saya ini. Jangan bohong. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, tinggalkan dosa-dosa apapun itu. Kamu kecewa karena suamimu telah menduakan hatimu dan sebagaimana mestinya, tidak memberi kepadamu apa yang kamu harapkan, hingga satu hari ketika suamimu sudah tertidur di sampingmu, ada pesan masuk, hai, apa kabar? Dari mantan ketemuan waktu reuni kemarin. Saya sih Bu nggak setuju dah Bu sama acara reunian. Banyak yang CLBK. Ya ampun, saya nyesel nggak kawin sama dia. Sekarang udah punya pom bensin. Bahaya banget. Yuk, akhirnya dapat nih WhatsApp nih. Terus dijawab, baik, alhamdulillah. Kamu apa kabar? Tuh, lanjut dah. Baik. Kamu udah makan belum? Ada urusan apa setengah 11 malam tanyain orang udah makan apa belum? Kamu kemudian lihat suamimu itu, nggak pernah nanyain sih udah makan apa belum. Lah orang makannya barengan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kemudian berlanjutlah apa yang kamu sebut diawali dengan khianat hati,
selingkuh batin. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, ini adalah pintu pembuka untuk sebuah dosa besar bernama zina. Dari saling sapa, kemudian ketemuan, kemudian entah apa yang akan kamu kerjakan. Kamu gak pernah tahu, setan itu sudah profesional mengganggu hamba-hambanya. Jangan pernah buka pintu untuk masuknya setan di dalam urusan rumah tanggamu. Jangan. Bisa jadi laki-laki lain lebih ganteng, lebih perhatian, lebih baik, lebih soleh, tapi dia bukan suamimu. Kunci surgamu tidak berada jalan surga ketika kamu taat baik padanya, jalan neraka ketika kamu menghina dia, ketika kamu tidak memperlakukan dia dengan semestinya. Jangan terbiasa mengerjakan dosa dalam rumah tanggamu. Angkat dah dosa-dosa, tinggalkan dosa. Pasti akan lebih damai, pasti akan lebih harmonis, pasti akan banyak turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada rumah tanggamu. Yang ketiga, teman-teman sekalian, yang pertama tadi apa? Jangan tinggal taat. Yang kedua apa? Berada di dalam surganya dalam rumah tanggamu. Apa kaitannya Ustazah? Apa kaitannya? Ini saya ceritain. Apa kaitannya? Saya punya teman, dia seorang daiyah, seorang ustazah di Australia. Teman saya kan banyak, Bu, jangan ngiri. Seorang daiyah di Australia, satu waktu saat kedatangannya di Indonesia, dia cerita, namanya Ustazah Ummu Abdurrahman. Dia cerita bahwa dia itu berdakwah di Australia dan ada banyak di antara orang-orang yang mulai masuk dalam agama Islam, sehingga dia banyak mentalkin orang-orang. Sering banget datang ke rumah dia, duduk di ruang tamunya, bahkan di saat dia lagi nggak ada dalam rumah. Nanti kalau pas dia kebetulan pulang, si tetangga itu ada di depan rumah, ada di ruang tamu gitu, dia nanya, ada yang bisa saya bantu? Oh iya, saya kehabisan garam, boleh minta garammu? Dikasihin. Mah kamu buat duduk aja gitu, kayak tenang banget. Saya nggak ngerti kenapa. Dia bilang, padahal rumah tetangga saya ini jauh lebih mewah, jauh lebih bagus daripada rumah saya. AC-nya jauh lebih dingin daripada AC di rumah saya. Dia bilang, daripada AC di rumah saya. Dia bilang, dekorasinya, interior dalam rumahnya jauh lebih indah daripada rumah saya. Tapi dia mengatakan bahwa setiap kali saya duduk di dalam rumahmu, seperti saya berada di dalam surga. Saya nggak ngerti kenapa. Dia bilang, saya pun kemudian kasih tahu sama dia tentang Islam dan lain sebagainya. Tapi dia mengatakan, kenapa di rumah umat Islam kebanyakannya seperti berada di dalam surga? Kenapa? Karena umat Islam dalam hatinya punya cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Kenapa kalau orang dalam hatinya punya cinta kepada Nabi Muhammad, kenapa bikin hati orang jadi adem bahkan ketika berada di dalam rumahnya? Karena Nabi Muhammad, Allah mengatakan tentangnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami, rahmat kami di atas muka bumi ini.
Maka teman-teman saudaraku sekalian, kalau dalam hatimu punya rasa cinta yang besar kepada Nabi Muhammad, senang baca sholawat kepada Nabi Muhammad, bakalan adem hatimu dan bakalan adem pulalah rumahmu. Yang terakhir, kalau kamu kepengen rumah tanggamu jadi tempat turun hujan rahmatnya Allah, menjadikan rumahmu ada surga di dalam rumahmu, saudariku sekalian yang saya muliakan, terakhir, cobalah belajar untuk memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik kepada siapapun. Bangun akhlak yang bagus, bangun akhlak yang baik. Ucapan kasar, kalimat yang menyakitkan hati, tinggalkan. Marah-marah, apalagi nggak jelas marahnya sebabnya apa, tinggalkan. Tinggalkan. Semua bentuk dari akhlak-akhlak yang buruk itu adalah penyebab dari rumahmu seperti berada di dalam neraka. Cobain belajar buat punya akhlak yang baik. Kalau ada suami lagi marah, liatin aja. Liatin aja. Kemudian kalau dia marah-marah, ngomong-ngomong yang gak enak gitu, Bu, kamu dengerin aja tapi gak usah percaya. Gak usah percaya. Sebab yang berbicara bukan hatinya. Yang berbicara adalah setan yang sedang menguasai hawa nafsunya. Kamu mau percaya sama setan? Enggak. Saya menuduh suami saya bohong, Ustazah. Suamimu mungkin enggak bohong, tapi yang sedang bohong adalah setan yang sedang menguasai suamimu. Buktinya, coba kamu ingetin betapa seringnya kamu habis marah-marah, habis itu kamu nyesel. Betul? Terus kamu bilang, maaf ya, saya tuh nggak ngomong dari hati saya. Betul? Dari mana tuh kamu ngomong? Dari hawa nafsu. Hawa nafsu kamu tuh. Kenapa kok bisa hawa nafsu kok lagi marah bisa ngomong sesuatu hal yang begitu menyakiti hati orang lain, begitu kasar, begitu keji? Karena orang kalau lagi marah hatinya dimain-mainkan sama setan, kata Nabi Muhammad, seperti anak kecil main-mainin bola. Seperti anak kecil main-main bola. Seperti itu pula lah setan ketika hati kamu lagi marah, dia main-mainkan hati kamu, masukkan hawa nafsu sehingga bikin kamu jadi marah-marah seperti itu. Enak rasanya? Enggak. Enggak enak rasanya. Enggak enak rasanya. Ustazah, tapi kok saya enak ya kalau habis marah-marah? Hati-hati. Kalau kamu merasa saya kok enak ya habis marah-marah, hati-hati. Jangan-jangan kamu sudah bukan lagi seseorang yang sedang dimain-mainkan hatinya oleh setan, melainkan kamu berubah jadi yang seneng kalau lagi marah-marah itu setan, Bu, bukan manusia. Jadi ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, yuk bismillah, akhlak kamu diperbaiki sama anak, ngomong yang enak, sama suami ngomong yang enak. Kalau lagi kepengen ngomong yang gak enak, Bu, pamitan aja dulu, pergi wudhu. Kalau wudhu gak mempan juga pergi mandi. Kalau mandi gak mempan juga berendam aja dulu. Ustazah bercanda enggak? Saya enggak bercanda. Saya enggak bercanda. Innal ghadab minasy. Setan itu sesungguhnya kemarahan itu dari setan, dan setan itu terbuat dari api. Tidak ada yang dapat memadamkan api selain air. Maka apabila seseorang di antara kalian sedang marah, segeralah pergi berwudu. Kata Nabi begitu. Kata para ulama, kalau wudu enggak mempan juga, mandi deh kamu. Adem. Kalau kamu udah selesai wudhu nih, kamu ketemuin anakmu, kamu ketemuin suamimu, liatin, udah lebih adem hatinya. Nah kalau belum adem juga, itu dia masuk lagi kamar mandi, mandi dulu aja.
Tar tanyain sama suaminya, kamu katanya mau ngomong apaan? Tar, Mama katanya mau bicara sama saya. Mama mau ngomong apaan? Tar nak. Mamanya lagi berendam. Masya Allah. Yuk teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, belajar buat punya hati yang damai, akhlak yang karimah, berakhlak dengan akhlak yang baik. Kok saya susah banget ya Ustazah punya akhlak yang baik? Bu, kembali ke poin yang ketiga, deketi Nabi Muhammad. Kalau kamu berasa akhlak saya kok berantakan sekali, perlakuan saya sama orang kok bawaan pen marah-marah mulu, kesel mulu, sedih mulu gitu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, cobain buat lebih dekat sama Nabi Muhammad, banyakin baca sholawat. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada satu sifat terpuji di atas muka bumi ini melainkan semuanya bersumber dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liatin, kalau kamu tambah dekat sama Nabi Muhammad, tambah cinta sama Nabi Muhammad, tambah sering baca sholawat sama Nabi Muhammad, tambah adem hatimu, tambah banyak rahmat yang turun pada hatimu, nanti lama-lama hatimu jadi semakin lembut sehingga akhlakmu jadi semakin mulia, insya. Keempat hal itu, kerjakan ketaatan, tinggalkan dosa-dosa di dalam rumah tanggamu. Kemudian yang ketiga, deketi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan lebih banyak kisah tentang Nabi Muhammad, dengarkan, hadiri majelis-majelis yang menjadikanmu lebih berasa dekat dengan Nabi Muhammad. Kemudian yang keempatnya, milikilah akhlak yang terpuji. Keempat hal tersebut jika ada di dalam rumah tanggamu akan menjadi surga sebelum surga nantinya. Allah akan turunkan rasa cinta antara suami sama istri, rasa cinta antara orang tua sama anak, rasa cinta antara saudara sama saudaranya, rasa cinta antara teman sama temennya, sahabat-sahabatnya, rasa saling cinta antara tetangga sama tetangganya, rasa saling hormat antara orang-orang di sekelilingnya. Semuanya menjadi sebuah kesatuan hati, menjadi hati yang saling terpaut satu sama lain, tempat turun hujan rahmat Allah SWT di atas muka bumi ini, insya Allah. Semoga rumahmu menjadi rumah tempat turun hujan rahmat Allah di atas muka bumi ini. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihun bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa syahadatan 'inda al maut, maghfiratan ba'da al maut, wa afan indal hisab, wa amanan minal adhab, wa nasiban minal jannah, wa rizqna an-nadhar ila wajhikal karim. Afina min balaik, wa uzi'na syukrana ma'ik, wa dikna bardafik, wa halawata munajatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'alillahumma lana wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin, bijudika ya ajwadal ajwadin, innahu waliyu dzalika wal qadir alaih, wa anallahu yaqdi lana jami'al hajat. Silakan sebutkan hajat masing-masing. Rahasia jalur langit, tema kita pada hari ini. Kenapa harus jalur langit yang kita tempuh? Bu, jalur darat itu macet. Dek, jalur darat itu punya banyak hambatan. Jalur darat itu sempit. Jalur langit lapang.
Coba aja kalau kamu inget-inget. Ini kalau ngelihat di bawah nih kita kayak sumpek banget. Apalagi kalau kamu mulai ada di daerah-daerah padat Jakarta. Contohnya di Cawang. Ada Cawang bawah, ada Cawang atas, ada Cawang kamu. Sayang maksudnya ya. Ini banyak adik-adik nih. Cawang aku nggak, Dek? Masya Allah. Jalur darat ini suka sumpek, suka padat. Tapi kalau kamu naik ke atasnya gedung paling atas, terus kamu lihat arah langit. Pernah ngelihat kemacetan pesawat gak di langit? Gak pernah. Pernah lihat ada lampu merah gak di langit? Gak pernah. Jalan bebas hambatan, yang benar-benar bebas hambatan adalah jalur langit. Makanya perlu banget buat kita tempuh jalur yang satu ini. Jalur langit, jalur antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menamakan dirinya Maliki Yaumiddin, pemilik hari kebangkitan, yang telah menamakan dirinya Rabbil Alamin, Tuhan penguasa semesta, penguasa alam jagat raya, jalur bumi, jalur langit, semuanya dialah sang penggenggamnya. Itu sebabnya Nabi kita Muhammad alaihissalam saat baru lahir di dunia nih, Dek, Nabi Muhammad waktu awal lahir ke dunia, tangannya rafi'an ilas sama, tangannya menunjuk ke arah langit. Sebuah isyarat bahwasanya beliau akan menjadi penghubung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya. Sebuah isyarat bahwasanya beliau akan menjadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta. Jalurnya Allah, jalur langit, harus sesuai sama apa yang dipesankan, yang disampaikan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah mengatakan tentangnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Qul, sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, ana basyarum mithlukum, saya memang manusia seperti kalian juga. Kalian makan, saya makan. Kalian tidur, saya tidur. Kalian menikah, saya menikah. Kalian punya anak, saya punya anak. Saya sama kalian juga. Kalian sakit, saya juga merasakan sakit. Innama ana basyar, saya manusia seperti kalian. Sampaikan itu kepada umatmu wahai Nabi Muhammad. Akan tetapi yuha ilayya, jangan lupa saya adalah hamba wahyu, telah diwahyukan kepadaku peta menuju jalur langit, peta kebahagiaan hidup dunia membawamu kepada kebahagiaan hidup akhirat, peta untuk membuatmu kenal kepada sang pencipta. Jalan hidup,
jalan hidup yang dapat membawamu menuju surga. Ini namanya jalur langit. Yang paling rugi yang gak mau ngikutin peta ini. Yang paling sukses yang jalan hidupnya mengikuti peta ini, mengikuti jalur langit ini. Karenanya adik-adik, ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, izinkan saya di kajian ini menyampaikan padamu tentang bagaimana cara kita menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala lewat jalur langitnya. Biar gak sumpek hidupmu di dunia, biar matimu husnul khotimah, biar di akhirat nanti dapat masuk surga. Bukankah itu yang kamu mau? Bukankah itu yang kamu inginkan? Adik-adik, bukankah itu adalah cita-citamu? Betul? Bahagia di dunia, mati husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Adakah keinginan lebih tinggi daripada itu? Adakah cita-cita lebih mulia daripada itu? Enggak ada. Mesti menempuh jalur langitnya. Karena surga adanya di langit. Karena segala kebaikan-kebaikan turun dari alam langitnya Allah Subhanahu wa taala menuju ke alam dunia ini. Saat kamu rasa dadamu sesak di dunia, maka naiklah ke atas dan menengadahlah. Maka dada langit siap untuk merengkuhmu, menjadikan sesakmu tak lagi bernilai apa-apa. Sesakmu jadi lega. Sesakmu jadi lega. Ayo nih, buat adik-adik yang kegalauan mulu dengerin saya. Buat ibu-ibu yang pusing mulu, terutama kalau lihat sisa saldo akhir bulan, dengerin saya. Simak baik-baik jalur langit. Gimana sih caranya kita menempuh jalur langit? Pertama, apa aja jalur langit yang bisa kita tempuh? Pertama, sholat. Itu adalah jalur langit yang jangan sampai pernah kamu tinggalkan. Sayyidina Muhammad Al-Bagir berkata kepada putranya Sayyidina Ja'far As-Sadiq, "Ya bunai, ittasil billah." Wahai anakku, senantiasalah terkoneksi dengan Allah.